Salam Bapak Ibu, saudara-saudariku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Selamat tahun baru 1 Januari 2021. Haleluya. Nah, kembali di channel saya, Pendeta Pelimin Ginting, kiranya menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Hari ini judul firman Tuhan yang saya sampaikan sesuai dengan kita masuk awal tahun ini, yaitu bersyukur kepada Tuhan atas kebaikannya. Amen. Saya ambil di dalam kitab Ulangan pasal 8 mulai ayat 1. Nah, Bapak Ibu, perjalanan hidup kita di tahun 2020 itu banyaklah yang kita alami. Pasti masing-masing kita banyak pengalaman-pengalaman, ya, suka dan duka. Nah, sekarang kita belajar apa yang dialami oleh bangsa Israel waktu mereka berjalan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, ke Israel. Dari Mesir itu mereka jadi budak dan mereka akan menjadi harta kesayangan Tuhan, menerima berkat-berkat Tuhan. Maka mereka harus melewati padang gurun. Nah, di padang gurun itu tidak nyaman Bapak Ibu, ya. Kalau siang hari sangatlah panas. Kalau malam hari sangatlah dingin. Tanpa Tuhan, apalagi berjalan kaki dengan perlengkapan pada zaman dulu itu seadanya saja, maka mereka tidak akan sanggup. Tetapi puji Tuhan, di padang gurun itu ada penyertaan Tuhan. Pada siang hari mereka diberikan Tuhan tiang awan membuat tidak kepanasan. Di malam hari yang begitu dingin, udara gurun itu kalau malam hari sangat dingin, tetapi Tuhan menyediakan tiang api sehingga mereka tidak kedinginan. Nah, Bapak Ibu, perjalanan bangsa Israel ini dan pengalaman mereka di padang gurun itu, yaitu ada suka dan duka, ada kadang kelaparan, lalu terjadi mujizat. Nah, inilah sama dengan perjalanan hidup kita, orang Kristen, orang percaya di tahun 2020. Amin. Ada masalah kita hadapi, ada persoalan yang kadang-kadang kita sudah putus asa, kadang-kadang kita tidak tahu lagi ada jalan keluarnya. Tiba-tiba Tuhan membuat mujizat, Tuhan membuat pertolongan, Tuhan melakukan hal-hal yang di luar kemampuan. Orang Israel butuh makan, Tuhan kasih mana. Bosan, Tuhan, mereka perlu daging, Tuhan kasih burung puyuh. Nah, butuh air, Tuhan ciptakan. Nah, begitulah perjalanan kita Bapak Ibu di tahun 2020. Ada saatnya kita dalam keadaan menangis, ada dalam keadaan kesedihan, duka, amin. Tetapi Tuhan masih berikan terus jalan keluar. Tuhan berikan pertolongan sehingga sampai hari ini kita ada sebagaimana kita ada, kita masih hidup. Bahkan pengalaman kalau orang Israel itu ada kala jengking ular-ular yang sangat mematikan, kita juga sudah melewati, ya, tahun pandemi corona ini, mulai tahun bulan Maret sampai sekarang ini. Tapi pemeliharaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Maka apa yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel waktu itu, bahwa kalau nanti mereka masuk tanah Kanaan, Tuhan memberikan suatu tempat yang penuh susu madu, Tuhan memberikan segala kebutuhan mereka, kecukupan, bahkan dikatakan mereka akan makan dan minum dengan tidak perlu berhemat. Inilah yang kita akan alami di tahun 2021 ini Bapak Ibu, bahwa tahun ini percayalah, ya, bersama Tuhan Yesus kita akan melewati tahun 2021 mulai hari ini, besok, lusa, terus minggu ke minggu, bulan ke bulan, sampai selesai nanti habis tahun 2021 ini. Percayalah, ya, bahwa janji Tuhan digenapi. Jadi kalau ada masalah yang kita hadapi di tahun 2020 itu, tujuan Tuhan,
kesulitan-kesulitan yang kita alami, tujuan Tuhan supaya kita merendahkan hati kita. Dan di saat kita sudah putus asa, tiba-tiba Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan membuat mujizat. Nah, supaya firman Tuhan katakan kepada orang Israel, begitu juga kita, supaya merendahkan hati kita. Amin. Dan tujuan Tuhan itu supaya kita diuji. Apakah kita tetap percaya kepada janji-janjinya? Di saat kita ada masalah, kesulitan, apakah kita putus asa, patah semangat, mogok mengikut Tuhan, mogok beribadah, mogok berdoa, mogok memberi persembahan dan lain-lainnya? Ataukah kita tetap percaya akan janji-janjinya? Maka puji Tuhan Bapak Ibu, saya percaya kita sudah menang melewati semua. Dan inilah mari kita akan masuki kita sudah masuki 2021 ini, supaya kita tetap rendah hati. Di tahun 2021 ini kita akan mengalami kebaikan Tuhan. Gak peduli walaupun sudah diprediksi corona semakin bermutasi, tapi kita dalam perlindungan Tuhan aman. Amin. Dan Tuhan berkata kalau kita nanti sudah makan dan minum, sudah dicukupi semua, supaya kita memuji Tuhan. Dan jangan kita tinggi hati, lalu melupakan Tuhan, lalu meninggalkan Tuhan. Tapi kita supaya tetap taat dan tetap setia kepada perintah-perintahnya. Amin. Dan tujuan Tuhan memberkati kita di tahun 2021 ini, supaya kita menjadi terang. Di dalam kitab Yesaya pasal 62 dan ayat 1 dan seterusnya, ayat 2, di sana dikatakan bahwa kita akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Amin. Menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Haleluya Bapak Ibu. Dan Tuhan dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan itu, kita menjadi terangnya. Dan inilah rencana Tuhan di tahun 2021 ini. Mari kita tinggalkan semua pengalaman pahit. Mungkin ada hal-hal di tahun 2020 itu membuat kita kecewa, atau membuat kita sedih, atau hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan. Maka kita masuk 2021 ini, mari kita tetap setia kepada Tuhan. Bersyukur kalau kita sudah diberkati. Jangan katakan karena kekuatan kita, tetapi Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan untuk meneguhkan janji-janjinya dalam hidup kita Bapak Ibu. Sekali lagi saya ulangi, Tuhan memberikan kita kekuatan. Kita sehat, kita ada tenaga, kita diberikan Tuhan petunjuk untuk kita menjadi kaya, dikatakan. Supaya apa Bapak Ibu? Amin. Supaya kita menjadi berkat. Jangan sekali-kali kita katakan karena kekuatan dan kekuasaankulah aku dapatkan semua. Kalau kita berkata seperti itu, maka Tuhan pun tidak segan-segan dan tidak tanggung-tanggung kita katanya dibinasakan. Tapi kita bukan orang yang dibinasakan, tetapi kita orang yang dikasihi. Maka mari kita responi supaya tahun 2021 ini semakinlah kita bergiat di dalam pekerjaan Tuhan. Kasih kita semakin meningkat, ketaatan kita semakin meningkat. Amin. Kerajinan kita untuk melayani Tuhan semakin meningkat. Amin. Maka percayalah Bapak Ibu, kita akan mengalami banyak hal. Dan kalau hari ini Bapak Ibu ada dalam kelemahan, ada dalam sakit penyakit, percaya Tuhan akan sembuhkan. Karena waktu Yesus datang pun waktu Yesus datang 2000 tahun yang lalu, kenapa dia sembuhkan orang sakit? Supaya bisa menjadi alatnya, supaya bisa menjadi terangnya, supaya bisa menjadi berkat. Bagaimana bisa kalau kita lemah sakit kita menjadi alatnya? Bahkan kita diberkati secara materi juga. Tujuan Tuhan supaya kita menjadi berkat. Ingat, di tahun 2021 ini, ingat Bapak Ibu, yang perlu kita jaga hati-hati. Semakin besar kasih kita, semakin besar ketaatan kita,
semakin besar kerajinan kita. Maka kita percaya kalau Yesus belum datang kedua kali, kita diizinkannya untuk hidup di tahun 2021 ini, Bapak Ibu. Amin. Saya mau berdoa bagi Bapak Ibu kalau saat ini ya, ada yang sakit, percaya Tuhan mau sembuhkan. Sepanjang kesembuhan itu dipakai untuk memuliakan Dia, bukan untuk dosa. Tuhan akan memberkati juga secara kelimpahan. Sepanjang kelimpahan itu tidak untuk memperkaya diri, tidak untuk numpuk-numpuk harta, tetapi untuk menjadi berkat, menjadi saluran berkat. Amin. Maka yakin dan percayalah, karena firman Tuhan ya dan amin Bapak Ibu. Dia tidak pernah berdusta, Dia tidak pernah bohong. Kita yang selalu berdusta, kita yang suka bohong, kita yang suka tidak setia. Amin. Tapi percayalah, amin, Roh Kudus akan menolong kita semua sepanjang kita mau merendahkan hati dan tetap setia. Dan saya mau berdoa bagi Bapak Ibu saudara-saudariku, Tuhan, kami masuk sudah tahun 2021 ini, yaitu tanggal 1 hari ini Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan, janji Tuhan kami akan memasuki tahun ini, tahun yang penuh dengan susu madu, tahun yang diberkati, gak peduli apapun keadaan, tapi karena Tuhan berkuasa, Tuhan sanggup, maka kami imani Tuhan dan kami mau taat dan setia. Kasih kami semakin besar, cinta kami kepadamu semakin kami tingkatkan. Dari yang baik meningkat menjadi berkenan, dari yang berkenan menjadi kesempurnaan ya Tuhan. Dan kasih kami untuk membawa jiwa-jiwa kepadamu menjadi terangmu. Maka Tuhan, hamba berdoa saat ini, bilur-Mu menyembuhkan yang sakit. Kuat kuasa-Mu, kuasa kebangkitan-Mu memberikan kekuatan bagi yang lemah. Dan berkat Abraham, berkat 3 berganda rohani, jasmani, materi, Kau bukakan tingkap-tingkap di langit bagi yang saat ini kekurangan ya Tuhan. Karena Engkau akan mencukupkan semua saudara-saudariku di tahun 2021 ini menurut kekayaan dan kekuatan dan kekayaan di dalam Kristus Yesus. Digenapilah janji-janji-Mu. Dan hamba berdoa, mari Roh Kudus menolong semuanya, umat-Mu, hamba-hamba-Mu, untuk kami lebih taat, lebih setia di tahun 2021 ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba memberkati. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Salam. Sekali lagi, selamat tahun baru 1 Januari 2021 dan selamat untuk menikmati, mengalami kemurahan kebaikan Tuhan, perkenanan Tuhan di tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Amin.